Di era sekarang, dunia berubah sangat cepat. Teknologi makin canggih. AI makin pintar, dan itu membuat persaingan menjadi makin brutal. Karena dulu, skill itu langka. Sekarang, semua orang bisa jadi pintar. Nulis, bisa dibantu AI. Desain, ada AI. Coding, tinggal tanya AI. Coba kita flashback sedikit. Jauh sebelum internet ada, leluhur kita sudah meninggalkan ajaran-ajaran luar biasa kepada kita. Bukan cuma untuk jadi orang baik, tapi juga untuk jadi orang yang dihormati, dipercaya, dan sukses. Dan hari ini, saya mau kasih ingat 5 ajaran leluhur kita yang kalau benar-benar diterapkan di era sekarang ini, bisa mengubah hidup seseorang. Langsung saja, ajaran pertama. Leluhur Jawa punya satu ajaran terkenal, yaitu ajining diri soko latih. Artinya, harga diri seseorang terlihat dari cara dia berbicara. Dulu, orang diajarkan untuk selalu menjaga ucapan, karena mulut dipercaya bisa menentukan masa depan seseorang. Sekarang, ajaran ini justru makin mahal nilainya. Karena sekarang, banyak orang pintar, tapi sedikit yang bisa menjaga perkataan. Padahal, di dunia kerja, bisnis, bahkan konten sosial media, cara bicara menentukan apakah orang respect sama Anda, apakah orang percaya sama Anda, apakah peluang datang ke Anda. Orang yang bisa menjaga ucapan biasanya lebih mudah dipercaya. Dan di era sekarang, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Berikutnya, ajaran kedua. Leluhur kita juga punya filosofi yang sederhana, tapi dalam banget. Yaitu, padi yang berisi akan semakin merunduk. Artinya, semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya semakin rendah hati. Karena orang yang benar-benar hebat biasanya nggak sibuk pamer. Dan di era sosial media sekarang, ini jadi sesuatu yang langka. Semua orang pengen terlihat paling sukses, paling kaya, paling pintar. Padahal, kesombongan sering bikin orang berhenti belajar. Sedangkan orang rendah hati lebih mudah berkembang. Kenapa? Karena dia mau mendengar, mau belajar, mau menerima kritik. Dan itu adalah salah satu ciri utama orang yang bakal sukses jangka panjang. Ajaran ketiga. Dulu, leluhur kita mengajarkan rame ing gawe, sepi ing pamrih. Artinya, bekerjalah banyak, tapi jangan haus pujian. Kalau dipikir-pikir, ajaran ini relate banget di zaman ini. Karena sekarang, banyak orang lebih sibuk terlihat bekerja daripada benar-benar bekerja. Sedikit hasil, langsung dipamerkan. Sedikit usaha, langsung pengen dipuji. Padahal, orang sukses biasanya fokus pada proses, bukan validasi. Karena mereka tahu, hasil besar datang dari konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus. Lanjut ajaran keempat. Dalam budaya Nusantara, ada nilai penting yang disebut tepa selira. Artinya, punya empati dan tahu menempatkan diri. Ini bukan soal lemah, tapi soal ngerti bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Dan percaya nggak percaya, di era AI sekarang, skill seperti ini makin mahal. Karena AI bisa menggantikan banyak pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan empati, ketulusan, rasa hormat. Makanya, orang yang punya attitude baik biasanya lebih disukai dalam bisnis, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Karena semua orang suka merasa dihargai. Dan ajaran kelima, ajaran terakhir, yang mungkin jadi kekuatan terbesar bangsa Nusantara sejak dulu, adalah gotong royong. Leluhur kita sadar, manusia nggak bisa hidup sendirian. Makanya dari dulu, orang diajarkan saling bantu, saling dukung, saling menguatkan. Dan era sekarang, ini justru jadi kunci sukses yang besar. Karena sekarang, peluang sering datang dari relasi, dari komunitas, dan dari networking. Orang yang bisa bekerja sama akan jauh lebih kuat dibanding orang yang jalan sendiri. Karena di era modern,
koneksi yang sehat sering lebih berharga daripada sekedar koneksi internet. Sebagai penutup kali ini, mungkin kita terlalu sibuk mencari masa depan, sampai lupa melihat ke belakang. Padahal, leluhur kita sudah meninggalkan banyak petunjuk hidup tentang cara bicara, cara bersikap, cara menghargai manusia. Dan ternyata, di tengah dunia modern yang makin dingin, nilai-nilai itu justru menjadi sesuatu yang paling mahal. Karena era digital sekarang ini, orang pintar memang banyak. Tapi, orang yang punya budi pekerti dan tata krama akan selalu punya tempat sepanjang masa.